Kamu pernah nggak lagi nonton berita atau scroll medsos, tiba-tiba ada yang bilang, "Nah, ini dia antikris." Lalu besoknya, nama lain, juga wajah lain lagi. Saya tahu rasanya bingung. Sebenarnya antikris itu satu sosok di akhir zaman, atau banyak dan sudah berkeliaran sekarang? Tahan dulu jawabannya. Dalam beberapa menit ke depan, kamu akan melihat bahwa Alkitab memegang dua benang sekaligus. Ada roh yang bekerja sekarang, dan ada figur puncak nanti. Dan kejutannya, ancaman terdekat bukan sesuatu di luar sana, tapi sesuatu yang bisa menyelinap ke hati dan pengakuan iman kita. Yuk, kita bongkar pelan-pelan. Masalah kita hari ini sering begini. Kita mereduksi antikris jadi label politik. Ada tokoh X naik, kita panik. Tokoh Y jatuh, kita lega. Padahal, kalau antikris cuma soal satu tokoh politik yang lagi viral, kita bisa tertipu. Karena saat fokus keluar, pengikisan iman di dalam justru berjalan tanpa kita sadari. Nah, Sobat Pintu Berkat, sebentar lagi kita akan buka 1 Yohanes 2 dan lihat bahwa Rasul Yohanes tidak mulai dari perhitungan kode rahasia atau peta geopolitik. Dia mulai dari siapa Yesus itu dan bagaimana orang mengakui dia. Kalau kita salah di dasar ini, apapun yang kita bangun di atasnya akan goyah. Mari mulai dari 1 Yohanes 2 ayat 18-22. Yohanes berkata, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Telah bangkit banyak antikristus. Jadi dari awal gereja sadar bukan hanya satu." Lalu cirinya? Kita melihat di ayat 22, yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, itulah antikris. Dalam tradisi gereja, ini berkaitan dengan anti-inkarnasi, menolak bahwa Sang Firman Allah menjadi manusia. Bapak-bapak gereja melawan aliran yang bilang Yesus cuma tampak seperti manusia. Kenapa ini krusial? Karena kalau Yesus bukan sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia, salib tak dapat menyelamatkan, perjamuan kudus tak menguduskan, dan baptisan kehilangan janji. Pelan-pelan seluruh kehidupan iman Kristen roboh dari dalam. Sekarang mari kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat 3-12. Paulus bicara tentang manusia durhaka, sosok yang menentang diri dan meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Di sini terasa puncak drama sejarah. Bukan sekadar roh penyesatan, tetapi figur yang mempersonifikasi penolakan total terhadap Allah, menuntut pemujaan bagi dirinya, dan menipu dengan tanda-tanda palsu. Perhatikan, Paulus tidak membatalkan apa yang Yohanes katakan tentang banyak antikris. Paulus menambahkan vista eskatologis, ada klimaksnya. Jadi sobat, dari dua teks ini gambarnya mulai jelas. Sekarang ada banyak antikris dalam bentuk ajaran yang menggerogoti pengakuan iman akan Yesus yang berinkarnasi. Kelak, ada satu puncak, sosok manusia durhaka, yang memaksakan diri sebagai pusat ibadah. Kultus pemujaan akan kita lihat makin gamblang di dalam Wahyu 13. Meninggikan diri sebagai Allah akan disorot lebih lagi di dalam Daniel 7-8. Sekarang kita masuk ke Wahyu pasal 13. Rasul Yohanes melihat binatang dari laut dan binatang dari bumi. Bahasa nubuatan ini kaya simbol. Intinya, ada sistem kekuasaan yang menuntut kekaguman total, bukan sekadar loyalitas politik, tetapi liturgi palsu. Siapakah yang sama seperti binatang ini? Silakan melihat Wahyu 13. Lalu muncul tanda yang mengontrol ekonomi, jual beli.
mengarahkan seluruh ritme hidup menjadi ibadah kepada sesuatu yang bukan Allah. Nah, kamu mulai melihat benang merahnya, bukan? Kultus kekuasaan. Kekuasaan yang ingin menggantikan tempat Allah, bukan sekadar memerintah, tetapi menguduskan dirinya, menuntut hati, mulut, dan ritus kita. Kita sandingkan dengan Daniel 7-8. Daniel melihat tanduk kecil yang berkata-kata sombong, menginjak-injak yang kudus, dan mencoba mengubah waktu dan hukum. Ini bahasa arogansi tandingan Allah, upaya menulis ulang realitas, kalender, dan hukum. Seakan manusia bisa mencabut korban sehari-hari yang Tuhan tetapkan. Dalam tradisi ortodoks, gereja membaca teks-teks ini dengan kesadaran, sepanjang sejarah, roh semacam ini muncul dalam berbagai wujud politik atau ideologis. Tetapi semua adalah bayang-bayang menuju puncak di akhir. Sebentar lagi kita akan luruskan apakah kemunculannya sekarang atau nanti. Lalu kita turunkan ke praktik. Apa artinya buat kehidupan rohani dan pengakuan imanmu? Jadi mana yang benar? Roh antikris sudah ada sekarang, atau figur terakhir yang muncul nanti? Keduanya. Dan ini penting supaya kamu tidak jatuh ke dua jurang. Pertama, histeria apokaliptik. Sibuk berburu tokoh, lupa bertobat dan menjaga pengakuan iman. Kedua, naif modernis. Merasa aman karena itu cuma simbol. Padahal roh penyesatan sudah mengikis teologi inkarnasi, Tritunggal, sakramen, dan hidup kudus. Gereja dengan landasan rasulia, melalui doa-doa dan kalender liturgisnya, mengajar kita berjaga tanpa panik, waras tanpa bebal. Kita mengakui sejak sekarang, misteri kedurhakaan sudah bekerja, seperti yang tertulis di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7. Tetapi kita juga percaya, puncaknya akan diakhiri oleh nafas mulut Tuhan pada kedatangannya. Nah sobat, silakan membaca 2 Tesalonika 2 ayat 8. Ini memberi kita kompas, waspada hari ini, berpengharapan akan hari itu. Nah kalau begitu apa langkah konkretnya? Kita tarik kepada ikrar baptisan kita, tempat kita sudah belajar berkata tidak dan ya dengan benar. Nah sobat pintu berkat, sekarang kita masuk kepada hal-hal yang praktik. Dalam tradisi ortodoks sebelum dibaptis, kita diajak menolak iblis, segala tipu dayanya, segala ibadahnya, lalu bersatu dengan Kristus. Ini bukan sekadar ritual masa lalu, ini irama harian. Nah, bagaimana menerapkannya untuk melawan roh antikris? Jaga pengakuan iman akan Yesus Kristus yang berinkarnasi. Saat ada ajaran yang memoles Yesus jadi sekadar guru moral atau motivator, kamu belajar bertanya, apakah ia mengakui putra Allah yang menjadi manusia, wafat dan bangkit? Kalau tidak, Yohanes bilang, itulah roh antikris. Kedua, tolak kultus uang atau kuasa. Tanda paling praktis dari Wahyu 13 adalah liturgi ekonomi. Ketika jual beli menuntut hati dan identitasmu. Apakah kamu menilai dirimu berdasarkan angka di rekening, likes di sosial mediamu, atau jabatan? Hati-hati, itu ajaran atau doktrin palsu. Kita bekerja, ya, tetapi menyembah hanya kepada Tuhan. Ketiga, hidupkan kembali ritme gereja. Doa harian, perjamuan kudus, pertobatan, puasa. Ini bukan tambahan opsional. Ini merupakan antidot melawan sistem yang mau menyerap seluruh waktu dan jiwamu. Saat gereja mengajar kita berlutut, berdoa, Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa, itu cara membatalkan kehendak atau keinginan ego dan kuasa. Keempat, praktik kecil dengan efek besar. Misalnya, sebelum ambil keputusan finansial atau karir, tanyakan, apakah ini membuatku lebih setia kepada Kristus dan gerejanya? Kalau jawabannya mengaburkan, hati-hati, roh yang salah sedang tawar-menawar denganmu.
Nah Sobat Pintu Berkat, jadi chip itu antikris ya? Tunggu dulu, kita jawab secukupnya, supaya fokusmu tidak bergeser dari hati ke hardware. Pertanyaan populer, apakah microchip itu antikris? Jawaban singkat, bukan benda yang menyelamatkan atau menyesatkan, tetapi ibadah dan loyalitas hati. Wahyu 13 memakai bahasa tanda yang terkait pemujaan. Kalau suatu sistem, apapun bentuk teknologinya, menuntut penyangkalan akan Kristus, mengikatmu pada kultus yang menempatkan manusia atau kuasa sebagai ilah, itulah garis merahnya. Kamu bisa pakai chip, kartu, QR, atau apapun. Intinya tetap, siapa yang kamu sembah, siapa yang kamu akui sebagai Tuhan. Jadi Sobat Pintu Berkat, alih-alih memburu gadget atau hal-hal materi lainnya, mari kita periksa kehidupan rohani kita. Kepada siapa? Mulut, waktu, dan dompet kita berdoa setiap hari. Nah, sekarang penutup praktisnya nih. Yang pertama, hafalkan 1 Yohanes 2 ayat 22. Ayat ini akan jadi filter di pikiranmu setiap kali ada ajaran baru lewat layar. Kedua, periksa pengakuan imanmu hari ini. Ucapkan lagi, aku menolak iblis dan semua ibadahnya, aku bersatu dengan Kristus. Lalu wujudkan di dalam doa, ibadah dan keputusan harianmu. Nah, kalau video ini menolong, bagikan ke teman yang lagi bingung soal antikris. Silakan tulis di komentar bagian mana yang paling membuka mata kamu dan ayat apa yang ingin kamu dalami berikutnya. Mari kita terus berjalan waras, berjaga dan berpengharapan sampai Kristus datang dalam kemuliaannya. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.